antara sarana dengan potensi, atau sarana prasarana dengan potensi daerah, sarana prasarana dengan budi, sarana prasarana dengan ini. Jadi cara membacanya adalah kenapa ini satu, karena kan dengan kriteria yang sama. Oke. Terus yang kedua, caranya membaca ini adalah lebih penting mana antara sarana prasarana dibandingkan dengan potensi instruktur. Nah, sedangkan punyamu ini sarana prasarana 3 kali lebih penting daripada instruktur. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, kalau ini yang ditinggikan berarti ininya adalah sepertiga. Tapi kok ini seperempat, ini sepertiga, ini seharusnya ini 1/4 ya, sorry, berarti sudah diotomatiskan. Kalau ini saya ganti 2, maka di situ ada 2. Oke. Ini 1/5. Oke. Ya, begini konsepnya. Jadi sudah benar. Jadi kalau ini tadi sepertiga berarti sarana prasarana lebih 3 kali lebih penting daripada potensi instruktur. Yang kedua, kalau dibandingkan antara sarana potensi instruktur yang kedua ini adalah potensi daerah. Jadi lebih penting mana antara potensi daerah dibandingkan dengan lebih penting mana antara sarana prasarana dengan potensi daerah. Jadi kamu menyampaikan bahwa di sini C1-nya potensi daerah 5 atau sangat penting dibandingkan dengan sarana prasarana, sehingga C3-nya itu 5 kali lebih penting daripada C3. Sehingga di sini adalah andai kata kamu membandingkan ini adalah yang dimenangkan adalah daerahnya, misalnya ini adalah 1/5, maka di sini seharusnya 5. Ya, secara rumus ini sudah benar. Tinggal kamu bagaimana membaca matrik ini. Ya, membaca matrik perbandingan ini. Jadi kalau C1 dibandingkan C2, C1 bandingkan C3, C1 bandingkan C4, C1 bandingkan C5, itu sarana prasarana dibandingkan potensi struktur, sarana prasarana dibandingkan potensi daerah, sarana prasarana potensi dunia usaha, sarana prasarana dibandingkan potensi lanjut. Nah, ini adalah proses AHP, proses perhitungan perbandingan antara kriteria mana yang memiliki nilai sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, ini yang harus dipahami. Yang pertama adalah proses AHP-nya. Nah, kalau proses AHP kan belum selesai nih, maka gunakan rumus AHP, yaitu adalah perhitungan matrik normalisasi. Jadi hitung matriknya. Ini kenapa di D4 dibagi D9. Rumusnya D4 dibagi D9 untuk melakukan normalisasi. Begitu juga seharusnya kalau ini semuanya nilainya 1-1, berarti ini sudah benar. Dan ininya totalnya ini seharusnya 5 sesuai dengan jumlah dari kriterianya.
row-nya. Oke. Terus ini kenapa dibagi Q5? Karena supaya total dari matriks agent vektornya ini adalah sama dengan 1. Nah, setelah itu proses AHP itu ada proses yang namanya menentukan lambda tiap baris, menentukan nilai konsistensi ya, konsistensi bahwa matriks untuk melihat bahwa penilaian pada matriks ini adalah konsisten. Sehingga kalau konsisten itu harus lebih kecil dari 1. Jadi dari data ini sudah bisa dilihat, bisa dikecilkan kayak gini juga boleh. Nah, ini adalah jumlah dari masing-masing tabel ya, masing-masing tabel penjumlahannya. Terus ini adalah proses lambda. Kenapa R4 terus dibagi dengan jumlah itu ya memang rumusnya. Nanti di flowchart tuh harus dijelaskan sama kamu. Jadi proses ini yang harus dijelaskan kepada penguji sehingga memastikan bahwa Syifa memahami proses AHP dan proses wajib AHP. Nah, ini didapatkan nilai lambdanya, nilai average-nya, terus di sini C1 itu lambda ini dikurangi 5 ini adalah jumlah matriknya, 5 dikurangi 1. Terus di sini harus melihat dari berapa jumlah kriterianya. Karena kriterianya 5, maka yang diambil nilai koefisiennya dibagi 1,12 sehingga nilainya ini menjadi konsisten. Iya Pak, berbalon na kan ba? Berisa ng kontrali. Ya. Ini benar dikurangi 5 ya, Syifa? Dari contoh ini. Iya, Pak. Oh, ya. Berarti ini konsisten, maka berdasarkan perhitungan kriteria ini yang sangat diunggulkan adalah potensi daerah. Nah, ini yang harus kamu cek and recheck. Jadi ini harus diambil dengan cara survei. Jadi survei kamu ke beberapa sekolah atau teman di wilayah SMA sana, kenalan, terus minta untuk mengisi ini. Boleh, nanti saya juga bisa mengisi. Nah, cara membuat kuesionernya sesuai dengan panduan membuat kuesioner AHP yang saya share di WA group. Nah, seharusnya paling banyak yang dipilih oleh sekolah itu biasanya adalah potensi instruktur. Jadi potensi instruktur itu merupakan kata kunci dari suksesnya topik keterampilan digelar. Karena kalau nggak ada instrukturnya biasanya susah sekolah untuk menentukan topik keterampilannya. Terus yang kedua biasanya adalah sarana prasarana. Ya, logik yang benar lah ya. Jadi sarana prasarana itu seharusnya pemenang kedua. Yang ketiga itu bisa saja antara potensi daerah dan DUDI. Jadi apakah DUDI-nya yang diutamakan? Nah, ini biasanya beda-beda berdasarkan masukan dari beberapa kepala sekolah atau apa. Atau kalau kamu tidak mau membingungkan audien, misalnya kamu ke sekolah nanti ditanyain, Pak, kalau dalam memilih topik keterampilan, misalnya topik keterampilan A, data instrukturnya apakah ini, kalau dibuat ranking gimana gitu.
Udah mereka suruh nilai ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari ranking 1, 4, 5 ini kamu olah di sini sendiri. Jadi di kuesionernya itu kamu olah. Jadi supaya para audiennya itu tidak usah ngisi Google Form, kamu yang ngisikan boleh saja. Yang penting namanya siapa, terus ininya siapa. Yang penting kan sudah ada rankingnya, nanti diarahkan. Kan kalau mereka lebih penting mana ini kadang masih bingung, akhirnya tidak konsisten. Boleh kamu bantu untuk mengisikan, tapi dengan cara kamu namanya siapa terus suruh milih, sehingga nanti didapatkan misalnya ada 25 responden, maka ada 25 form yang harus kamu isi sesuai dengan masukan-masukan apa yang terlibat dari SMA double track itu. Ya, kalau tidak mau bagikan kuesioner secara langsung, itu kerjanya memang lebih berat di kamu, tapi akan membantu untuk konsistensi dari proses penilaian ini. Nah, biasanya berdasarkan data kalau diberikan ke responden biasanya tidak konsisten. Kenapa? Karena dia memang di AHP ini sering menjebak antara pertanyaan ke pertanyaan berikutnya supaya tidak konsisten. Nah, kenapa? Ya memang Saati menyusun pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan tabel kebenaran ya. Jadi tabel kebenaran yang ditampilkan oleh Saati itu untuk melihat konsistensi orang menilai dari ininya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau di sini kamu di belakang koma 2, maka semuanya harus konsisten di belakang koma 2. Walaupun 5 itu tetap 5, sehingga pada saat pengisiannya itu konsisten begini, sama. Ya, kalau 2, kalau 3, kalau 1, ya. Iya. Nah, dari sini baru dirubah ke dalam fasi. Ya, jadi di dalam ini untuk proses penilaian di fasi AHP-nya itu. Jadi dari nilai AHP tadi ini masih kurang. Ini dari ini nanti kalau sudah konsisten ini di AHP-kan antara nilai kriteria ini. Jadi ini sebenarnya bukan AHP. Jadi ini adalah langsung FAHP kriteria. Nah, di sini adalah FAHP alternatif. Ya. Jadi alternatifnya itu di sini. Jadi FAHP-nya ini diselesaikan dengan cara ini. Sehingga nanti nilainya itu seperti ini, karena ini adalah proses FAHP-nya. Jadi kalau kenapa saya kasih contoh ada AHP terus FAHP, supaya sebenarnya proses penilaian fasi AHP itu adalah proses penilaian AHP. Cuma bedanya adalah dari sisi penentuan kayak gini nih. Nah, kalau kamu ngambil dari sini, ngambil dari ini ya, kan kamu ngambil dari ini, ya? Iya, Pak. Ya, ngambil dari sini. Berarti ini kan FAHP-nya kriteria. Kalau ini punyamu adalah AHP, terus FAHP kriteria. Nah, kenapa saya buat ini? Karena kalau ininya tidak konsisten, maka FAHP-nya juga tidak konsisten. Jadi kalau ini 1, itu ada
proses perhitungannya kalau lo ada apa terhapus ya proses penilaian di AHP-nya. Sebentar saya tabel. Nah, di tabel fasi AHP ini namanya TFN ya. Jadi proses penilaiannya itu seperti ini, sebenarnya awalnya dari sini. Jadi kalau di dalam equality preference skala saat itu kan 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kalau 2, 4, 6, 8 yang genap-genap ini disamakan sebenarnya kalau di dalam AHP. Maka ada beberapa pendekatan menggunakan TFN. Jadi kalau pendekatannya satu-satu ya bisa dengan satu-satu kayak gini, atau yang saya ambil di TFN itu adalah skala fasinya adalah 3, 5, 7, 9. Kalau 2, 4, 6, 8 ini sama kayak gini. Ya, jadi 1, 2, 4, 2, 4, 6. Nah, ini sama. Nah, bisa dirubah ke sini. Jadi, kalau 3 maka low, middle, up ini. Kalau ini kebalikannya. Kalau nilainya 5 maka low, middle, up-nya kayak gini. Kamu skala ini sudah ada nggak di dasar teori? Harusnya ada. Ada, Pak. Tapi nggak ada inverse. Nggak ada inverse. Ya, nanti. Inverse itu kan inverse ini kan cuma kebalikannya. Coba kalau ini kan sebenarnya bisa ketika ini 1, bisa saja ini 1, 1, 1. Atau nanti kalau ini inverse-nya ini kan sebenarnya yang kuning-kuning toh. Terus ini Memang kurang paham gitu Pak tadi. Sudah tanya Pak Wali. Gimana sudah paham? Nah, ini kan sebenarnya bisa kamu satu-satu ini ya juga kalau mau ngikut ini. Nah, inverse itu kalau di sininya ini kan 3 ya, 3 seharusnya kan ini 1, 3, 5. Nah, di sini rumusnya adalah rumus inverse sama dengan 1/1 0, nah kalau mau ya ini diotomatiskan bisa, atau dengan kalau ininya 5 maka di sininya inverse-nya adalah kan 1/7, 1/5, 1/3 kan gitu sebenarnya, sama dengan di sini 1/7 ini sama dengan 1/5 ini dengan 1/3. Karena inverse dari paling mudah kan kalau ini inverse fasinya ya 5, kebalikannya. Nah, tapi kalau misalnya yang mana tadi ini 5, maka kalau ini 5 ya kamu tulis di situ 3, 5, 7 gitu loh. Terus yang ininya kebalikannya, yang kebalikan ini kalau fasi kan ini kan kebalikannya seper gitu ya. Nah, ini diseperkan. Inverse. Bentar. Kok ada ini?
maksud saya inverse itu kebalikannya kayak fazi, bukan inverse seperti ini. Kalau punya saya diinverskan apa ini? Iya Pak. Reprikol ini artinya kebalikannya, yang di belakang ada di depan gitu kan inverse-nya. Ya sama seperti itu. Jadi yang ini dibalik gitu loh. Jadi kalau ininya 2/1, ininya berarti yang ininya 3/2, ini 2/3. Itu. Oh, cheat. Asma tua ada dia ada berapa gua? Hah? Asma tua ada dia. Itu enggak. Iya, ada dia. Aku kan gitu. Ini aku Pemburu, kain tembok. Apa bu? Temen lu aja aku. Oh, orang yang baca ini. Bener nih ayo. Berarti ayo kedua ini. Iya. Sebenarnya apa namanya? Siapa sih presentasi ini? Siapa sih presentasi ini? Bimbingan siapa tadi? Arah. Berapa orang? Anu ruang sama. Pikir orang. Saya ditunggu yang ini. Kalau pintu kabel yang ini, kalau di kabel yang ini, ini orang. Low, middle, up. Ini bedanya. Ya nanti skala fasinya tolong nanti disesuaikan, nanti kira-kira mana yang masuk perhitungan ini. Kalau ini kamu paham caranya ininya di fasi flowchart fasi AHP kan ada rumusnya itu. Ini loh. Jadi ini kan sebenarnya menerjemah dari tahapan-tahapan yang ada di fasi AHP. Coba kita lihat. Kita nyodir bang, nggak nolak taruh. Nolur sebelumnya langsung kata, sorry, Ya. Jadi membuat matrik perbandingan sudah. Kalau sudah ini kan kita mulai saya ngajari ke fasinya AHP-nya itu supaya proses penilaiannya itu konsisten gitu ya, sehingga nanti sebenarnya bahasa yang disampaikan di sini ini saya hanya mau mendapatkan ini saja supaya konsisten kan gitu, ininya aja kan yang dipakai di proses AHP-nya ini, ya kan? Ya. Jadi ini seharusnya kan kalau kayak gini kan ndak
ada apa namanya, kan bisa berubah ya. Ini seharusnya kan kalau AHP murni kan ini rankingmu gitu ya. No, Ya Pak. siapa? Siva. Jadi kalau menggunakan AHP ini rankingmu. Sedangkan kamu kalau menggunakan Fasi AHP ini rankingmu. Maka perlu cek and recheck nih nantinya. Jadi ini sebenarnya kalau mau tampil kebalikannya itu Masuk betul. proses mana tadi ya? Hilang. Nah, jadi ini sudah mengikuti menghitung nilai sintesis itu sudah ada, terus nilai vektor divisifikasi di pertama ini sudah dapat, terus didapatkan nilai ini nilai SI-nya, ya ini nilai SI-nya, terus berikutnya adalah menghitung nilai vektornya, ini. Nah, proses nilai B vektornya. Nah, nilai vektornya itu ada rumusnya. Makanya nilai vektor normalisasi menghitung rasio konsistensi. Balik ke konsistensi, seharusnya enggak balik ke konsistensi. Jadi balik ke konsistensi ini total ininya harusnya semuanya kalau ini sudah sama dengan 1 itu sudah benar. Ya, jadi untuk menghitung bahwa bobot ini semua kalau ya keliru anunya aja. Kalau Dia masih video. Itu bener kami. Itu berdiri. Iya. Nah, ini gitu. Itu ya. Ini kayak masuk lagi. Iya. jadi kalau mau di ranking sebenarnya kriteria ranking ini sudah didapat ini. Jadi cukup di sini saja. Jadi yang ditampilkan tuh ininya, karena ini kan sama dengan 1. Siva. Ya Pak. Jadi ininya sama dengan 1 yang ditampilkan tuh sebenarnya ini. Jadi kalau ini kan 0,23, ini seharusnya 0,32, ini harusnya 0,26, ini 0,9 nih, karena kan sama sebenarnya. Ya Pak. Cuma maksud saya kriteria ranking ini mana yang ranking 1, 2 kan? Berarti kan ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3, bisa 4, bisa 5 sama. Itu maksud saya rankingnya itu sama. Ini malah keliru punya C2, C ini ya, ini yang diambil. Karena kan sudah dinormalisasi sama dengan 1 ini. Potensi instruktur lebih diutamakan dibandingkan dengan potensi daerah. Nah, ini masih instruktur, potensi daerah sama ini ya hampir sama. Cuma tinggal ininya dikonsistensikan ya, disesuaikan dengan matrik itunya ya. Ya, ini masih kriterianya Ya Pak. belum antara kriteria dan subkriteria. Paham enggak kriteria dan subkriteria? Dan alternatif. Iya. Jadi satu-satu. Dan kriterianya ini C1, maka yang dibandingkan ini adalah C1 dengan multimedia. Ya. 7 ini. Dari sarana prasarana mana yang paling ini kayak gitu. Jadi kalau saya copy gitu ya, saya tunjukkan di HP-nya, maka
nanti ini berubah. Di sini adalah alternatif. Tapi alternatif terhadap apa? Jadi ini masih proses sarananya. Jadi C1, C2-nya itu adalah ini. Maka ini adalah A1, ini adalah A2. Nah, dari sini ini masih sarana. Jadi sarana, kalau dari sarana prasarana mana yang paling menang di antara sekolah itu? Apakah multimedia, apakah ini gitu loh. Ya, jadi untuk kriteria kan secara ini kan ini satu, sarana prasarana dibandingkan multimedia, sarana prasarana dengan elektro, sarana prasarana. Jadi satu-satu diuji. Kalau tadi kan membandingkan antara sarana dengan potensi dengan ini. Kalau ini sudah mencabang banyak, berarti sarana dengan ini, potensi ada ini. Nah, hasil dari ranking masing-masing ini nanti dijumlahkan. Jadi ini kan seharusnya 7. Iya, Pak. Paham ya? Jadi ranking ini nanti bunyinya ranking kriteria sarana terhadap alternatif itu. Jadi ini masih sarana ke alternatif, makanya nanti di sini ada mana dari sarana prasarana mana yang diutamakan, dari potensi instruktur mana yang menang gitu kan, dari potensi daerah mana yang menang alternatifnya, dari potensi studi mana yang menang alternatifnya, dari potensi studi lanjut mana kira-kira yang menang alternatifnya. Nah, masing-masing itu nanti dijumlahkan, divasikan AHP. Memang panjang. Jadi nanti dimasukkan ke sini. Jadi kamu akan punya nilai alternatif tadi. Maka nanti nilai-nilai alternatif itu Siva nanti ini dijumlahkan. Jadi akan ada perankingan namanya. Jadi setelah membandingkan antara kriteria dengan ini nanti ada penjumlahan rankingannya. Tapi kamu kerjakan ini dulu, nanti saya carikan referensinya yang pure murni fasi AHP. Saya lupa ininya apa namanya contoh perhitungannya ini fasi sampai muncul bobot ini dengan topsis beda ya. Dari itu dulu tinggal alternatifnya disamakan hitung kayak yang itu. Iya, satu-satu Ya, Pak. Jadi nanti tinggal kalau sudah pembobotan itu kalau bisa sebelum proses ininya sudah ketahuan semua mana yang menang gitu. Jadi bahasa yang disampaikan secara perhitungan, secara ini wawancara masih kurang Pak datanya, tetapi ada 3 orang yang sudah saya simulasikan hasilnya begini. Nanti saya akan tambah, maka nanti akan ada rekapitulasi hasil percobaan itu. Nah, kalau di Excel memang cukup satu aja dulu untuk memastikan secara kriteria mana yang menang, secara alternatif mana yang menang, sehingga judulnya ini adalah
kriteria sarana dengan alternatif gitu. Terus akan ada lagi di sini namanya perbandingan kriteria instruktur terhadap alternatif. Terus sampai gini. Nah, ini juga kriteria apa tadi? Potensi. Iya, Potensi daerah dengan alternatif. Jadi sampai ada 5, jadi 1, 2, 3 sejumlah kriteria, baru nanti judul terakhir itu adalah ranking. Perankingan kalau sudah. Jadi perankingan itu hanya ambil nilai rata-ratanya aja. Oh, sudah ada di situ. Nah, terakhir itu nanti ambil yang perankingan. Begitu. Siapa namanya ini kan juga Fazi AHP ya? Siapa? Muksin. Maskur. Muksin, Pak. Musin. Iya, Pak. Ya, kamu. Iya, Fazi Pak. AHP juga. Iya, sama, Pak. Sama pekerjaannya sama ini. Iya, Pak. Saya mengerjakan yang dikasih sampaikan itu. Wih, kok nggak dirubah no? Cara kamu yang ini sudah paham? Yang ini, Pak. Ya, cara menentukan ini. Iya, Pak. Ini kan Coba tak yuk. low middle apa? Iya, Pak, semua itu, Pak. Apanya ini? Iya. Sesuai dengan Ya kriteria. ini pas. Ya dari sini. Iya. Dari apa namanya, dari hasil konsisten ini. Iya. Ya kalau sudah konsisten maka ininya di copy. Kan kita hanya pengen dapat ininya saja. Iya. Nilai konsistensinya. Terus habis itu dari sini terjemahkan ke dalam fasi. Jadi kalau ini kan AHP murni, nah dirubah fasinya. Fasinya tadi ya ini skala fasi AHP. Jadi skala fasi AHP-nya itu kayak gini nih. Jadi kalau nilainya 3 dirubah kayak gini. Nanti kebalikannya kayak gini. Matriks sebelahnya. Jadi ini dasar yang harus ditentukan untuk menentukan ini. Nah, ini kan 3. Kalau ini 3 berarti kan 1, 3, 5. Iya. Terus yang ini kan perbandingan antara C1 ini kan C1 dan C2. Kalau ini kan C2 dengan C2. Iya. Nah, sekarang C1 dengan C2 ini kan C1 ini C1 C2. Ini kan C1 C2 di sini. Sedangkan ini adalah kebalikannya. Kalau ini kan tadi kalau 3 ini, nah nilai ini adalah kebalikannya dari ini. Berarti ini sama dengan 1/5, 1/3 ini. Nah sebenarnya ini bisa langsung dibalik. Seperti ini gitu. Ya kan? 1/5, 1/3, 1/1. Nah kayak gitu. Jadi ini dasar, maka ini harus disesuaikan. Punyamu kan niru punya saya ini, tidak dirubah-rubah.
Nah, ininya dirubah, kira-kira mana yang menang. Nah, sedangkan punyamu kriterianya ini yang menang adalah hasil tes Al-Quran. Masa hasil tes Al-Quran untuk BEM? Mestinya kan kalau di dalam BEM itu yang pertama adalah satu, dia pengalaman organisasinya bagus, punya prestasi akademik bagus, punya nilai prestasi non akademik bagus, IPK-nya bagus, Al-Quran bagus. Ya, bisa jadi karena ini bedet hasil tes Al-Qurannya bagus. Nah, cuma ini harus akan ke SIFA. Kalau kamu belum mau membuat kuesioner, mau tanya jawab, ya carilah misalnya panitia BEM. Nah Pak, kalau dari sisi kalau ada kriteria sini, menurut sampean ranking seorang presiden BEM itu ranking 1 harus apa dulu? Oh, kok milih Ria. Nah, nanti biar kamu yang isi sendiri ininya. Menggunakan kuesioner. Itu kan masih 1. Terus katanya boleh kedua. Ternyata beda, masukkan lagi. Nah, nanti nilai rata-rata bobot ini, nilai rata-rata bobot ini diambil rata-ratanya. Paham ya? Iya, Pak. Yang maksud saya paham. Misalnya ini ya, saya kasih contoh. Ini adalah sorry. Siva masih dengar, Pak? Ya, Pak. Contohnya kayak gini ya, contoh ini saya ambil sampai 10 misalnya. Ini adalah data kuesioner ya. Data kuesioner. Nah, pada saat kamu bertanya pada audiens 1, saya milih ini Pak dulu. Ini yang ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 2, ini 3, terus ini 4, ini 5, ini 6 misalnya. Terus ke audiens 1 lagi, dia beda. Saya maunya yang ini Pak ranking 1. Terus ini ranking 2. Terus ini ranking 3. Ini ranking 4. Kan gitu loh. Yeah. Terus ini ranking 5, ini ranking 6. Yeah. Datang lagi ke orang satunya. Wah, saya mau ini ranking 1 misalnya. Ini ranking 2. Prioritas bahasanya ya. Yeah. Kalau ranking itu adalah prioritas. Ini yang ketiga. Oh, ini yang keempat misalnya. 5, 6. Oh, sampai mendapatkan nilai yang banyak misalnya kayak gini. Terus sampai begini. Nah, bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Maka di sini itu kamu ambil sebuah kesimpulan, dicarilah nilai rata-ratanya, namanya nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata. Di nilai rata-rata itu berapa kemungkinan yang muncul, maka sama dengan rate ya. Ini berapa sih average-nya? Oh, ini dibulatkan. Tarik ke sini. Oh, kalau ini average-nya rata-rata ranking 3, ini average-nya rata-rata ranking 6. Lupa bagaimana ini ada ranking 4 sama ranking ini 2, ini 1. Maka kalau terjadi begini, maka Anda harus menentukan kira-kira mana yang layak. Kebanyakan muncul ya. Yang paling banyak muncul ranking 1-nya. Kenapa ini rata-rata 2 ini ranking 1-nya ternyata dipilih orang 1, 2, 3. Di sini ranking 1-nya juga sama, 1, 2, 3. Yeah. Nah, silakan kalian mencoba mengambil rata-rata begini, pastikan mana yang 1. Udahlah, saya ngambil ini 1, 2. Kalau ini antara akademik ini, sudahlah ini yang ketiga misalnya. 4. Yang kelima mana Pak? 1, 2, 3, 4. Oh, ininya juga 3. Oh, ini biar saya kasih ke 4 ya. Saya cari ke 5, terus ke 6. Nah, kayak gini adalah mencari average nilai rata-rata.
dan Anda bisa menyimpulkan setelah mengambil data rata-rata. Iya kalau sedikit, kalau ada ratusan kan bisa kelihatan. Nah dari sinilah kamu terjemah ke sini. Artinya dari sisi orang pemenangnya ini ranking 1, maka kamu atur mengisi kuesionernya supaya yang ranking 1 itu adalah pengalaman organisasi. Ranking 2 adalah akademik. Prestasi akademik. Ranking ketiga adalah Nilai IPK, ranking keempat adalah non akademik, ranking ini. Nah, silakan isian ini diatur supaya pemenangnya ini gitu. Iya, Pak. Jadi dibalik. Ya. Iya, Pak. Makanya ini sebelum progres ini dibuat sederhana. Ini bukan kuesioner, ini wawancara. Proses wawancara. Nah, proses kuesionernya ya tetap menggunakan kuesioner AHP. Bukan kuesioner tidak AHP supaya bisa dihitung AHP-nya itu. Tuh. Ya. Ya, Pak. Kalau kuesioner AHP kan lebih penting mana antara misalnya pengalaman organisasi dengan pengalaman organisasi, pengalaman organisasi dengan IPK, pengalaman organisasi dengan prestasi, kan satu-satu yang ditanya oleh AHP. Dari sini paham enggak dulu Siva siapa? Musin. Musin. Ya, Pak. Kalau sudah ini di fasi AHP-nya dirubah seperti punyanya Siva itu tadi. Berarti kalau punyamu ada 5 alternatif, berarti ada ini 6 kali 5. Berarti 6 kali 5 ya 30 hasil ininya perhitungan. Gitu. Ya, dasar pengisian fasinya ini. Itu ya? Ya, Pak. Paham? Paham. Oke. Bandingkan C1, C2, ini C2, C1, C2, C1. Ini sudah benar. Punyamu berarti enggak kayak gini. Siapa? Hitung 2, telok, 4, 5. Ini benar sudah. Yang 6 ya. Punyamu tadi berapa, Pak? Berapa itu? Ya wes benar, berarti kalian paham. Baik, silakan itu dikerjakan dulu, mantapkan ini pada saat progres. Cukup tampilkan yang Excel dulu, setelah progres baru kalau ada tampilan user untuk webnya ya silahkan itu, tapi yang penting ininya dulu, hasil dari simulasi menggunakan Excel dulu. Oh, gak usah ke web ya? Nggak usah dulu. Kalau webnya sudah ada tampilan utamanya boleh itu ditunjukkan, tapi benerin dulu konsep logika yang Excel itu. Karena kan kalau Anda download beberapa software fasi AHP open source itu kan banyak. Iya. Tapi kan kalian nggak paham. Iya, Pak. Betul. Jadi kalian nggak paham. Nah kalau begini kan paham. Jadi kalau software itu kan logikanya di hidden, terus kalian hanya ngedit database, ngedit ini, tinggal milih. Tapi secara logika nggak paham. Makanya saya minta kalian pahami Excel-nya dulu. Setelah mantep ada hasilnya, ya udah kamu tinggal simulasikan pakai software fasi AHP itu. Iya, Pak. Itu ya? Iya, Pak. Pak, boleh minta contoh untuk buatin kuesioner yang berbentuk AHP? Hanya sekitar. Jadi itu kemarin di grup sudah saya kirim. Ikuti aja panduannya. Oh, seperti itu sudah, Pak. Ya. Kalau pakai wawancara dulu gak apa-apa kan, Pak? Iya, wawancara dulu, nggak usah itu dulu. Tapi kalau wawancara dulu, simulasikan kayak tadi itu, ada hasilnya. Ya kayak gini nih, kayak punya Musin tuh nggak perlu wawancara dulu. Jadi hasilnya dulu, hasil wawancaranya dulu,
ini hasil wawancara dulu, kamu simulasikan hasilnya sudah final gitu ya. Karena kalian belum saya ajari bagaimana mereka ranking. Ini masih sampai sini, belum ke ranking. Iya, Pak. Ya, Ya, jadi kalau ininya sudah selesai kriteria dengan alternatif, nanti saya tambahi satu merekap hasil perbandingan antara kriteria dengan alternatif sehingga bisa dihasilkan rankingan berdasarkan PASI AHP. Nah, jadi pada saat progres rankingan itu sudah muncul. Nah, nanti kan ada pekerjaan apa yang akan dilakukan setelah progres. Jadi buat satu menyebar kuesioner gitu. Menyebar kuesioner ke beberapa responden, misalnya 50 responden misalnya. Nah, menggunakan Google Form misalnya. Terus yang kedua yang akan dilakukan setelah progres adalah menyempurnakan aplikasi PASI AHP menggunakan web misalnya. Terus langkah yang ketiga yang akan dilakukan misalnya melakukan simulasi dan uji aplikasi. Terus yang keempat penyusunan laporan dan publikasi. Udah itu aja. Kamu buat ini kira-kira berapa minggu, misalnya 1 minggu dibuat tabelnya, terus ini minggu keberapa, minggu ke-1 sampai minggu ke-2 misalnya. Ini minggu ke-3 misalnya, kan lengkap, jadi tinggal kesempatannya 1 bulan. Terus ini ya minggu ke-3 juga. Itu yang harus timeline-nya yang dijelaskan setelah slide terakhir. Ya? Ya, Pak. untuk proposalnya belum sampai ke bab 4 ya, Pak? Apanya? Untuk laporannya. Untuk laporannya nggak perlu, boleh sih kalau mau disusun bab 4-nya boleh, tapi kan hasilnya ini sudah kelihatan gitu, susun aja yang sederhana. Jadi penyusunan hierarkinya, proses perhitungannya gitu. Terus uji cobanya masih proses, itu enggak, Pak. Kalau SPK itu yang penting ininya selesai dulu, baru kamu benerin yang lain. Iya, Pak. Kan besok suruh nyetor itu ya laporan. Ya udah, laporan bab 1, bab 2, bab 3-nya, terus tambahin bab 4-nya. Ini kan sudah bisa disusun ke bab 4. Nah, tapi jangan terlalu fokus ini, fokus selesaikan itu sehingga muncul ranking terakhir. Ya, kalau sudah muncul ranking, kalau bisa hari ini hari Selasa, Rabu lah. Kamu kebagian tanggal berapa ujiannya? Kalau ngikuti jadwal saya, ujiannya Jumat dan Sabtu. Belum daftar. Belum daftar, Pak. Hah? Belum daftar. Belum daftar. Oh, kamu belum daftar? Iya, belum dapat rekom, Pak. Siva kan sudah saya kasih rekom. Iya, Pak, sama Pak Walid suruh nunggu dari sampean. Jadi saya sekarang ini sudah bimbingan kesampean, saya mau ke Pak Walid. Loh kan tanda tangannya sudah saya scan, saya kirim ke kamu. Tadi yang ketemu Bapak Walid. Jadi yang mau daftar besok. Oh. Dia sampaikan Pak ke Bu Ibu, saya sudah dapat tanda tangan Pak Dekan, cuma tadi diminta untuk bimbingan sekali lagi sama Pak Dekan itu kalau mau daftar. Bukan daftar kian loh, sapanya mana?
Belum Pak, belum juga Pak. Belum dapat rekom. Lah kamu catatannya aja belum, catatannya sudah. Tanda tangan itu ya Pak. Ya catatan yang mingguan itu, yang pertemuan 1, 2, 3 itu sudah kamu buat. Punya Siva itu sudah dibuat. Kalau punyamu belum dibuat, ya jangan maju, no. Pertemuan yang sudah dibuat punya. Pertemuan konsultasi itu loh. Oh iya, sudah berapa kali? Sudah Pak, sudah. Tapi ya kalau kesampian itu. Kalau sudah. Iya. Yang kesampian kurang Pak, karena bimbingan online jadi nggak di tanda tangan Pak. Ya, tapi kan kamu catat, tulis sendiri kayak teman-teman yang lain. Oh iya Pak. Ditulis kan, walaupun online kan ditulis, diketik, terus saya tanda tangan digital. Oh iya Pak ya. Kalau kamu masih mau optimis, mau maju, bisa menyelesaikan kayak Siva, ya segera kirim ke saya biar besok. Pemimpin keduanya siapa? Pak Muhsi Pak. Sudah ke Pak Muhsi? Sudah Pak. Ke Pak Muhsi katanya untuk mendapatkan rekom nunggu Excelnya disuruh selesaikan dulu Pak. Baru saya ngasih rekom katanya. Ya selesaikan dulu. Iya. Ya. Iya Pak. Kalau besok selesai tidak apa-apa besok Pak. Iya Pak. Oke ya, selesaikan dulu, fokus malam ini sampai besok selesaikan Excelnya. Kalau ada kendala tanyain ke saya. Iya Pak. Sampaikan ke temennya, saya tidak bisa banyak bimbing, walau bimbing semuanya stres juga. Nah ini saya pilih yang sama sehingga Musin SI apa TI? TI Pak. Oh, anak SI itu belum bimbingan karena ya memang jarang. Jadi nanti aja deh. Untuk laporannya ya, cukup ya. Untuk laporannya saya kirim sekarang ya Pak. Laporan apa? Laporan mingguan itu Pak, sama rekomnya Pak. Iya, kamu tulis dulu baru kirim dalam bentuk PDF. Iya. Atau dalam bentuk Word tidak apa-apa. Jadi, tapi kamu yang offline itu nggak pernah ketemu? Sudah Pak, sudah 2 kali Pak. Sudah ada kan? Ada Pak. Ya itu juga di-scan. Nah, itu di-scan. Terus yang bimbingan kemarin sama sekarang yang tidak ada tulisan tangan saya, kamu bisa tulis ketik, kirim yang sudah itu di-scan pakai PDF. Iya. Di foto. Kalau yang lain nanti biar saya yang isi, nggak apa-apa. Iya Pak, siap Pak. Oke ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Mati kotor. Lagi banyak. Sejam.